Kalau ingin makan ketupat, makanlah di waktu hangat. Kalau ingin mendapat rahmat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana di jamaahnya? Gak kedengeran suaranya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gitu dong, baru semangat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Hadratil muhtaramin, segenap para alim, para ulama yang sama-sama kita hormati, Bapak Dewan Hakim, Bapak Dewan Juri, apa kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Dan tak lupa kepada seluruh kerabat dai yang saya semangati, dan tak lupa juga seluruh dai yang saya cintai. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, karena atas nikmat yang tak terukur. Insya Allah kalau kita bersyukur, hidup kita subur, makmur, sepanjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kita bersalawat kepada junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmatan lil alamin. Siapa dia? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman naik onta hingga sekarang zaman naik Toyota, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan dan penuh kejahiliahan hingga sekarang zaman yang terang benderang dan penuh dengan ilmu dan penuh dengan teknologi seperti sekarang ini yang kita nikmati. Baiklah teman-teman sekalian, berdirinya saya di sini akan menyampaikan tausiah tentang sholat adalah tiang agama. Teman-teman mau dengar tidak? Mana nih suaranya? Mau dengar tidak? Jadi jamaah rahimahumullah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha wa qad aqamaddin, faman tarakaha wa qad hadamaddin. Yang artinya salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan, maka dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan, maka sama saja dia meruntuhkan agama. Jadi, jamaah sekalian, salat itu ibarat seperti rumah. Rumah kalau dibangun tanpa fondasi, maka apa yang akan terjadi? Tentu rumah akan hancur dan roboh. Betul atau tidak? Betul. Jadi, jamaah sekalian, sebisa mungkin jangan tinggalkan salat, ya, karena Islam telah memudahkan kita. Tak repot-repot kok salat. Kalau nggak bisa salat dalam keadaan berdiri, maka bisa kita salat dengan keadaan duduk. Kalau nggak bisa salat dalam keadaan duduk, maka berbalik. Kalau nggak bisa juga dengan berbaring, maka salatlah dengan menggunakan isyarat. Kalau nggak bisa juga, maka kita hubungikan aja lagi. Jadi jangan tinggalkan salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat, yang pertama kali adalah salatnya. Maka kita jaga aja salat kita dulu, nggak usah bikin jauh-jauh segala macam. Karena yang pertama kali dihisab adalah salat. Kalau baik amalan, kalau salatnya lengkap, baik, komplit, maka amalannya yang lain juga ikut baik. Tapi kalau amalan salatnya rusak, maka rusaklah amalannya yang lain. Jadi utamakan salat terlebih dahulu, karena dia juga salat ini penentu
kita, amalan-amalan kita yang lain. Jadi jamaah rahimakumullah, saya heran benar nih sekarang. Banyak anak muda sekarang yang mengabaikan sholatnya. Ia pengen kaya, tapi tidak meminta pada yang maha kaya. Dia pengen rezeki, tapi tidak meminta kepada Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Ada sebuah cerita ketika perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melihat ada orang yang kepalanya dijatuhi dengan batu yang sangat besar hingga kepalanya hancur lebur. Pecah kepalanya, utuh lagi. Pecah, utuh lagi. Begitu aja terus. Nah, setelah ditanya, Nabi Muhammad pun bertanya kepada Jibril, mengapa dia kepalanya dihancurkan seperti itu? Karena dia sering menunda-nunda sholatnya saat di dunia. Jadi teman-teman sekalian, apapun kondisinya jangan tinggalin sholat ya. Karena dengan sholat hidup kita akan jauh lebih tenang. Dengan sholat hidup kita akan lebih baik. Hati akan tenang, hidup pun senang. Kemudian teman-teman, kita sholat gak lama kok, cuma sampai meninggal aja. Kita kan gak tahu kapan kita meninggal. Mana tahu besok, mana tahu kita nih nanti gak berjumpa lagi kan. Ada yang meninggal di antara kita kan gak tahu. Nah, jadi jangan lalaikan sholat. Gunakanlah waktu yang ada ini, berpuas-puaslah dalam sholat. Karena setelah meninggal kita gak akan sholat lagi. Baiklah teman-teman, jamaah rahimakumullah, itu sekian saja tausiah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.